Kami dari kelas Sanawiyah akan membawakan drama kami yang berjudul Di Atas Langit Masih Ada Langit. Pemeran drama adapun narator yang dibawakan oleh Nurul Fadilah. Mala sebagai ratu yang sedikit sombong. Windy sebagai ustazah. Ardila sebagai guru ustazah. Luna sebagai murid. Bunga sebagai murid. Fitri sebagai murid. Mutia Nabila sebagai murid. Di suatu hari, di sebuah kerajaan yang besar, terdapat seorang ratu yang berkuasa penuh. Sang ratu merasa bosan dan memutuskan untuk keluar istana guna menambah ilmu. Sekaligus melihat apa sih yang dilakukan rakyatnya, ratu pun memanggil Ismana sih pengawas, mentang-mentang hujan nggak datang, emang dasar nggak guna. Indahnya pagi hari ini di istana saya yang luas. Meskipun istana saya luas, saya merasa bosan di dalam istana ini. Enaknya kemana ya? Lebih baik saya melihat rakyat-rakyat saya sedang ngapain ya mereka. Lebih baik saya pergi ke pengajian biar supaya saya menambah ilmu. Setelah sepakat untuk mengunjungi pengajian, ratu dan pengikutnya langsung tancap gas ke tempat yang katanya terdapat seorang alimah yang cerdas dan sepertinya kelas hendak baru saja dimulai. Nah, itu dia pengajiannya. Lebih baik saya ke sana daripada saya bosan di dalam istana yang luas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ta'alaina hikmataka wajur alaina min azaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, hari ini adalah hari yang sangat khusus. Hari ini adalah hari untuk sesi tanya jawab. Jadi kalian boleh mengajukan pertanyaan apapun itu, mulai dari normal, konyol, sampai yang lucu. Ada yang mau bertanya? Saya Ustazah. Apa yang mau ditanyakan, Luna? Saya pernah melewati kuburan orang kafir, Ustazah. Kata orang, Ustazah, kuburan orang kafir itu orangnya disiksa di dalam kubur, Ustazah. Bagaimana saya bisa percaya, Ustazah? Sedangkan saya tidak bisa melihat dan mendengarkannya, Ustazah. Oh, itu mudah. Coba Luna bayangkan, kalau kawan Luna itu tidur di samping Luna. Setelah tidur, ia bermimpi. Mimpinya adalah dia dikejar oleh kambing. Ya, dikejar oleh kambing. Setelah dikejar oleh kambing,
Dia lari. Dia lari sangat kencang. Setelah lari sangat kencang, kambing itu menyerodoknya dari belakang. Dan ia pun terjatuh ke dalam paret. Setelah itu ada ular yang mendatanginya dan mematuknya. Lalu ia berteriak sangat kencang sampai ia terbangun dari tidurnya. Setelah itu ia menceritakan mimpinya itu kepada Luna. Apakah Luna percaya? Kenapa Luna percaya? Sedangkan Luna saja tidak bisa mendengar dan melihat mimpi Luna. Jadi seperti itu juga dengan orang kafir yang disiksa dalam kubur. Mana mungkin kita bisa tahan melihat dan mendengar suara cerita mereka. Jadi sudah paham, Luna? Sudah, Ustazah. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Ustazah. Ini Ustazah, di surga kan tidak BAB dan kencing. Kok bisa Ustazah? Padahal kan kita makan dan minum. Oh itu, tenang, bisa dijelaskan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada kamu. Saya ingin bertanya, kamu dulu di perut ibu kan kamu makan dan minum. Kamu makan minum enggak sih? Tahu saja. Ya pasti makan dan minum lah. Kalau tidak kamu pasti sudah mati. Kan kita memang tidak BAB dan kencing di perut ibu loh Ustazah. Nah, itu kamu tahu. Sama juga kayak di surga. Di surga kok ada WC? Merusak pemandangan aja. Ada ingin bertanya lagi? Saya Ustazah. Ustazah, iblis dan setan kan terbuat dari api. Tentu iblis dan setan masuk neraka. Apakah mereka merasa sakit jika disiksa? Kalau itu sih jawabannya mudah insya Allah. Tapi kamu jangan marah ya. Ngapain saya marah Ustazah? Kalau begitu coba kamu ke sini. Aduh, sakit Ustazah. Sakit nggak Ustazah tampar? Sakit lah Ustazah. Seperti itu juga dengan kenapa kamu merasa sakit, sedangkan tangan Ustazah saja dari kulit dan juga pipi kamu itu dari kulit. Jadi kenapa kamu merasakan sakit? Jadi seperti itu juga dengan setan dan iblis. Walaupun mereka terbuat dari api, kalau mereka dimasukkan dalam api pun tetap merasakan sakit. Paham Fitri? Kembali ke tempat duduk. Ada yang mau bertanya lagi? Semangat sedikit, biar bangkit. Ustazah, saya suka dengan seseorang. Apa yang harus saya lakukan? Kalau itu sih mudah, kamu cukup melakukan 3B. Apa itu Ustazah? Yang pertama, kamu itu harus berusaha. Saya sudah berusaha, tapi tidak ada yang mau sama saya, Ustazah. Kalau begitu kamu harus melakukan B yang kedua.
yaitu berdoa. Saya pagi, siang, sore saya sudah berdoa. Tetap saya tidak mau. Baiklah, kalau kedua cara itu memang tidak mempan, yang ketiga ini pasti mempan. Iya, betul. Berkaca. Betul, sudah. Jadi sudah paham? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya yang ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaannya adalah, mahkota apa yang paling terang dan mahal dari dunia dan seisinya? Mahkota emas Ustazah. Salah. Baja. Salah. Merah Ustazah. Salah. Berlian Ustazah. Salah. Yang benarnya adalah mahkota para hafizul Quran. Mahkota para hafizul Quran itu terbuat dari cahaya yang amatlah terang benderang. Jadi sudah paham? Paham. Jadi Ustazah akhiri pelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah pun pulang ke kediaman masing-masing, menyusul ustazah yang alimah tersebut. Ratu dan para pengawalnya yang mendengarkan tausiah pun merasa kagum, sehingga mereka tidak langsung kembali ke istana. Apa sih yang direncanakan sang ratu? Ternyata enak juga ya mendengar cerita dari Alimah tadi. Saya jadi penasaran. Saya ingin menjumpainya. Ratu dan pengawalnya pun pergi menjumpai ustazah yang alimah tersebut. Saat itu ustazah sedang duduk santai menikmati indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sadar telah didatangi ratu dan pengawalnya. Waalaikumsalam. Bukankah kamu orang yang berada di tempat pengajianku tadi? Ya, benar Ustazah. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Sebenarnya saya adalah ratu di negeri ini Ustazah. Saya berkuasa di negeri ini Ustazah. Ada keperluan apa Ratu datang kemari? Jadi gini Ustazah, Jadi gini Alimah, saya ingin bertanya kepada Alimah. Apa yang ingin Ratu tanyakan kepada saya? Menurut Alimah, hebat dan mana saya dengan menteri-menteri saya? Tentu saja lebih hebat bukan Ratu. Karena sehebat-hebat apapun menteri Ratu, sekarang siapa yang berkuasa? Ratu kan? Dan kalau begitu saya ingin bertanya lagi Ustazah. Hebat dari mana saya dengan Alimah? Pakai ini apa? Ini kan dia pakai. Hebat dari mana saya dengan Alimah? Tentu saja lebih hebatan Ratu, karena semua alim dan alimah di negeri ini tunduk kepada Ratu. Dan saya ingin bertanya sekali lagi Ustazah. Alimah, hebat dan mana saya dengan Nabi? Tentu lebih hebat Ratu. Kenapa begitu? Kenapa begitu Alimah? Karena Nabi saja selalu takut kepada Allah.
sedangkan ratu tidak pernah takut kepada Allah. Enak saja Alimah berkata seperti itu kepada saya. Alimah tidak tahu. Alimah sedang berbicara dengan siapa? Saya penguasa negeri Alimah. Saya berkuasa di negeri ini. Mohon maafkan saya, Ratu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, walaupun kebenaran itu sangatlah pahit. Maaf Alimah bilang. Semua itu tidak cukup dengan maaf. Oke, saya akan memaafkan engkau Alimah. Tapi engkau harus menjawab pertanyaan saya. Apa pertanyaan itu, wahai Ratu? Apakah engkau bisa ambil mahkota surga? Saya ingin memakainya. Lelet kali, ya Allah. Alimah tersebut pun pusing 7 keliling akan pertanyaan sang ratu. Ratu pun terlihat senang dan tersenyum sinis. Reja, sini. Reja. Maharaja masuk. Reja. Maharaja masuk. Sini. Bilang. Nah, kamu tidak bisa kan menjawab pertanyaan saya? Pengawal, seret Alimah ke kerajaan. Kita potong lehernya. Jangan kau pegang. Jangan kau pegang. Pengawal pun dengan malu-malu kucing membawa Alimah tersebut. Di tengah perjalanan menuju istana, terlihatlah seorang yang datang menghampiri ratu. Dan dia tampak seperti seorang yang kenal dengan Alimah yang mau dibawa ke istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bukankah engkau muridku? Apa yang engkau lakukan di sini? Jadi begini, Guru. Saya sudah membuat Ratu marah dan Ratu ingin membawa saya ke istananya untuk memotong leher saya. Ratu? Di mana Ratu? Apa? Kamu tidak melihat saya? Saya berdiri dari tadi di sini. Kamu tidak melihat saya? Ini Ratu. Kok pakainya biasa-biasa aja? Lancang kamu berbicara sama saya ya? Kamu nggak tahu saya siapa? Bukan begitu, Ratu. Saya hanya ingin menolong murid saya. Emang kamu siapa yang menolong dia? Saya sebagai guru murid saya. Saya gurunya. Saya gurunya. Kasih. Kamu tidak ada hak membantunya. Kamu tidak ada hak untuk membantu dia. Tentu saja saya ini mempunyai hak. Seperti seorang ibu yang sedih ketika melihat anaknya yang ingin dipenggal lehernya. Begitu juga dengan saya yang ingin menolong murid saya ketika lehernya ingin dipenggal. Jadi izinkan saya untuk menolong murid saya. Oh, ya udah. Dengan kemuliaan hati saya akan membebaskan dia. Tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya, wahai Ratu? Kamu harus menjawab pertanyaan yang saya beri kepada murid kamu. Apa pertanyaannya? Kamu harus mengambil
di surga. Itu saya pakai. Oh, itu bisa. Loh, kok kamu bisa? Bisa, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Datangkanlah hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya, segala sesuatu itu mempunyai pintu. Seperti ketika kita ingin lahir ke dunia, kita harus melewati pintu ibu. Kalau kita ke alam kubur, harus melewati pintu kematian. Kalau kita ingin ke surga, harus melewati pintu hari kiamat. Sekali lagi deh, Sia. Apakah Ratu punya pintu kiamat? Apakah Ratu punya pintu hari kiamat? Tentu saja tidak ada. Kalau tidak ada, saya juga tidak bisa mengambilkan mahkota itu untuk Ratu. Apakah Ratu masih tetap ingin mengambilnya? Apakah Ratu masih tetap menginginkan mahkota tersebut? Oh, yaudah deh, nggak jadi. Ayo pengawal, kita balik ke kerajaan. Ayo pengawal, kita balik ke kerajaan. Saya bosan dengan mereka. Ayo. Pusing kepala. Ratu pun kembali ke istana bersama dengan pengawalnya. Ternyata kekayaan sang ratu tak dapat mengalahkan kekayaan pikiran kedua alimah yang cerdas tersebut. Adapun pesan moral dari drama ini, kesombongan dan kerakusan seseorang hanya bisa dikalahkan dengan akal budi pekerti yang baik. Ini saja yang dapat. Sekian drama